Injil Yohanes pasal yang kedua. Setiap kali kita membacakan firman Allah, kita bertemu dengan berbagai macam hal yang membuat kita belajar akan Dia. Dan hari ini mari kita belajar akan Tuhan kita dalam Yohanes pasal yang kedua. Lihat apa yang kita perlu sebagai orang-orang percaya pada akhir zaman ini. Yohanes pasal yang kedua, saya ingin mengajak kita melihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya percaya ini merupakan bagian firman yang sudah sering kita dengar, tapi mari kita lihat pada sisi lain daripada kebenaran ini yang akan memberkati kita. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu tolong angkat tangannya supaya saya bisa melihat. Oke, Anda perhatikan pada Alkitab saudara, Yohanes pasal yang kedua, lihat mulai ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada sebagian orang berkata begini, lihat Yesus saja membuat air menjadi anggur, jadi boleh dong kita minum minuman keras katanya. Saya mau beritahu saudara begini, Alkitab mengatakan yang diciptakan Tuhan adalah anggur yang baik. Orang Roma menyebut dengan istilah sapa. Sapa adalah anggur yang sama sekali tidak memabukkan, sekalipun diminum dalam jumlah yang sangat banyak. Dan biasanya itu tidak ada proses fermentasi atau peragian, tapi anggur itu sudah dididihkan, digodok sampai mendidih. Sehingga rasanya manis sekali dan tidak memabukkan. Jadi jangan berkata bahwa ayat ini membenarkan kita untuk minum anggur kalau perlu sampai mabuk. Sebab yang dihasilkan dengan mujizat ini, itu menyangkut akan lebih dari 450 liter saudara. Jadi kalau orang minum itu pasti dia mabuk sampai mati. Dan Tuhan tidak menciptakan anggur yang memabukkan. Yang dia ciptakan itu anggur yang baik. Dan istilah itu menunjuk kepada anggur yang sekalipun diminum dalam jumlah banyak, tidak memabukkan orang yang meminumnya. Oke? Tapi hari ini kita tidak usah bicara soal anggur yang memabukkan dan tidak, yang kita perlu anggur baru yang membuat kita mabuk Roh Kudus, saudara. Nah, tapi Alkitab mengajarkan sesuatu yang menarik sekali. Ini pertama kali kita melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Dan terjadi di kota Kana pada suatu perkawinan dari 2 orang yang mungkin sekali dikenal oleh keluarga, Yusuf dan Maria dan juga Yesus. Sehingga mereka diundang untuk datang ke sana. Saya pernah 2 kali mengunjungi akan tempat yang diperkirakan disitulah Tuhan membuat air menjadi anggur. Sekali lagi perkiraan orang itulah tempatnya. Tapi kota Kana sendiri merupakan kota yang tidak terlalu besar, kecil sekali. Dan sampai sekarang kota itu masih ada. Nah, Ibu Yesus mengerti bahwa sejak dia dibaptiskan dan Allah mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah anaknya,
Dia datang kepada Yesus bukan sebagai ibu yang punya otoritas untuk memerintah akan Yesus. Dan dia datang, dia berkata begini, mereka kehabisan anggur. Itu merupakan suatu permintaan, suatu ungkapan hati. Kedatangannya datang untuk berkata, aku minta tolong mereka kehabisan anggur. Dan karena engkau ini berkuasa, engkau ini Allah, engkau bisa lakukan mujizat. Karena sudah waktunya buat engkau untuk tampil menyatakan siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi saya mau ajak kita melihat akan reaksi Tuhan. Menarik sekali pada ayat yang dikatakan begini. Maaf, yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Kalau Anda punya Amplified Bible, terjemahannya bagus sekali. Dia berkata, leave it to me, my time has not yet come. Serahkan saja kepadaku, sebab waktuku belum tiba. Tinggal aja sini, serahkan kepadaku. Nanti aku yang urus, tapi tidak sekarang, sebab waktuku belum tiba. Nah, saudara, saya harus belajar dari pribadi Yesus ini. Setiap kali kita datang kepada Allah dan kita berseru kepada Dia, maka seringkali Dia akan memberikan jawaban yang sama seperti yang Dia berikan kepada Maria ibunya. Ketika Maria datang berkata, mereka kehabisan anggur, mereka perlu mujizatmu, mereka sudah tidak punya lagi anggur, tamu masih banyak, mereka butuh anggur lagi. Dan Tuhan berkata, leave it to me. Serahkan kepadaku, tinggal di sini biar aku yang urus, sebab waktuku belum tiba. Tapi jawaban itu sebenarnya juga memberikan indikasi sangat jelas. Yesus bergerak sesuai dengan momentum Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia hidup di dunia 2000 tahun yang lalu, dia 100% manusia. Dan apapun yang dia kerjakan bergantung kepada pimpinan roh Tuhan dalam hidupnya. Dia biarkan dirinya dipimpin total oleh roh Allah. Dan dengan demikian dia berkata, segala yang engkau minta kepadaku, serahkan kepadaku. Tinggal di sini biar aku yang urus, sebab waktuku belum tiba. Dengan kata lain dia berkata, semua yang engkau minta, aku akan urus, tapi engkau harus belajar menunggu sampai waktuku genap. Nah, ini yang kita seringkali sebagai manusia tidak pernah mau mengerti. Kita selalu dalam budaya zaman akhir ini diciptakanlah segala bentuk barang, makanan apapun yang instan, yang langsung jadi. Tidak pernah lagi kita diharapkan menunggu terlalu lama. Orang sekarang makan di restoran, kalau yang masaknya lama sudah marah, saudara. Karena orang mau semua serba cepat. Tapi Allah adalah pribadi yang berdaulat atas waktu kehidupan kita. Kapanpun dia mau bekerja, saat itulah baru dia bekerja. Dan tidak satu manusia pun punya kekuatan untuk mendikte dia kapan dia harus bekerja. Maria datang kepadanya dengan kebutuhan, dengan persoalan, dengan berkata, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus dengan otoritas yang dia punya berkata, leave it to me. Serahkan kepadaku. Tinggal sini, biar aku yang urus masalah ini. Tapi engkau harus mengerti, waktuku belum tiba. Allah kita bergerak sesuai dengan momentum yang dia kehendaki. Sehingga bagian kita sebagai orang beriman adalah, nantikan saatnya dia. Tunggu waktunya dia. Nantikan kapan dia bergerak. Dan ikuti apapun yang dia perintahkan. Pada saatnya Allah, dia bertindak. Dan kita mentaati akan apa yang dia perintahkan, kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Dan ini yang tidak banyak orang Kristen mau mengerti. Kita seringkali ingin terus mendikte Tuhan sampai waktunya kapan, bentuknya seperti apa, caranya bagaimana. Kita terus mau mendikte Allah. Dan seringkali harus kita akui, kita ini merupakan ciptaan yang tidak tahu diri, saudara. Selalu ingin mengontrol penciptanya.
Apalagi kalau kita merasa ada keberhasilan tertentu yang pernah kita raih di dunia ini. Kita pikir kita sudah segala-galanya, bahkan Tuhan pun mau kita kontrol. Tapi lihat mujizat yang pertama, yang Tuhan tunjukkan sebenarnya adalah, aku Allah yang berdaulat. Engkau boleh datang dengan permohonan, dan setelah engkau datang, serahkan kepadaku. Tinggal di sini, biar aku yang urus. Tapi engkau harus menanti kapan waktuku tiba untuk aku kerjakan seperti yang aku sendiri inginkan. Dan caranya adalah caranya Dia sendiri. Kalau kita mau belajar akan prinsip semacam ini, saudara, hidup kita berjalan dengan Tuhan akan lebih mudah. Sebab kita tahu kita bergerak dengan pribadi yang seperti apa ketika Dia bergerak. Sekarang mari kita buka Habakuk pasal yang kedua. Saya ingin tunjukkan hal yang senada yang terjadi dalam pergumulan Nabi ini. Dalam perjanjian lama, kitab Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dia berkata begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat yang pertama ini merupakan langkah yang sudah benar. Setiap kali ada pergumulan apapun, jangan bereaksi dulu, saudara. Datang ke Tuhan, nantikan Dia, tanya dengan Dia, adukan semua ke Dia. Ungkapkan isi hatimu kepada Allahmu yang baik dan berkata, Tuhan, ini loh pergumulan hidupku seperti ini. Adukan semua ke Dia dan nantikan apa yang Dia mau katakan. Tidak akan kita hidup dalam kesalahan demi kesalahan. Kita dengan gampang akan bergerak berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau belajar saja, yang namanya menantikan Dia dan tunggu akan momentum Allah dalam hidup kita. Ayat yang kedua, ini yang luar biasa. Dia berkata begini, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amen, saudaraku. Nah, Alkitab mengajar kita dalam segala pergumulan keluhan hati, belajar menantikan Dia. Belajar bergantung dan mengikuti akan irama kerjanya Allah. Tunggu akan momentum Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah keliru dalam hidup kita kalau kita selalu menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesalahan yang sering kali dibuat orang Kristen adalah karena kita tidak pernah mau menantikan Dia. Dan dengan demikian kita tidak bergantung lagi kepada Dia. Rahasia kekuatan Yesus kalau Anda mau tahu, Dia berkali-kali berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Orang ini tampil dengan model hidup yang sangat simpel sekali. Sedemikian simpel sehingga orang salah mengerti dengan dia. Tapi rahasianya ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya mau beritahu saudara, akan kontrol Roh Kudus dalam hidupnya itu luar biasa. Anda tahu tidak seluruh mujizat yang Dia lakukan murni karena Dia yang mau, saudara. Bahkan seluruh mujizat yang Dia lakukan bukan Dia mau, tapi Bapaknya yang mau. Anda mau bukti? Ingat wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Alkitab berkata dia berkali-kali mendengar berita-berita tentang Yesus. Sampai timbul imannya berkata begini, asal saja aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saya mau tanya saudara,
Yesus ngerti nggak wanita ini akan jamah jubahnya dia? Secara manusia nggak ngerti, saudara. Alkitab berkata dia jalan. Orang banyak berkerumun dekat dia. Menuju ke rumah Yairus yang anaknya hampir mati dan akhirnya mati. Tiba-tiba wanita ini bisa jamah ujung jubahnya. Dan dia berhenti. Dia tanya begini, siapa yang jamah aku? Tidak ada secara manusia keinginannya untuk menunggu wanita ini dan mendoakan dia. Enggak. Dia jalan, saudara. Tiba-tiba roh Allah bergerak dalam diri wanita ini. Dan dia jamah jubahnya, dia berhenti. Dia tanya, siapa jamah aku? Mereka semua tertawa, dia berkata, Tuhan, orang begini banyak berdesak-desakan, engkau tanya siapa yang jamah engkau? Ya banyak, katanya. Dia berkata, tidak. Ada satu orang yang jamah aku. Sebab dia berkata, aku merasa ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Kesadarannya sebagai manusia, dia tidak tahu siapa, saudara. Dan mujizat terjadi di luar kontrol manusianya. Sungguh kalau dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan lip service. Bukan cuma di mulut. Dia pribadi yang total tergantung kepada Allah. Nah, pola semacam ini loh saudara, yang diberikan kepada kita. Hari-hari ini kita tahu hidup makin berat. Keadaan makin tidak menentu. Kita mau bergantung kepada siapa lagi? Tidak satu orang pun tahu siapa yang bisa dipercaya hari ini. Makin kita baca surat kabar, lihat berita, dengerin berita, makin pusing kepala kita. Mau percaya kepada siapa? Semua kacau balau, saudara. Kalau sudah begitu, mengapa tidak lagi berpegang kepada pola yang dia ajarkan? Bergantung mutlak kepada Allah yang kita sembah. Dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sepenuhnya dalam kontrol Allah. Total. Amen, saudara. Coba buka Sefanya pasal 3. Nanti kita kembali ke Habakuk. Lihat dulu Sefanya pasal 3. Lihat pada ayat yang ke-12. Sefanya pasal 3. Ayat yang ke-12. Alkitab berkata, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Saya mau ulang lagi. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. New King James menerjemahkan begini. I will live in your midst. Aku akan biarkan, sisakan di tengah-tengahmu a meek and humble people. Orang yang meek, yang lemah lembut dan rendah hati. And they shall trust in the name of the Lord. Dan mereka akan percaya kepada nama Tuhan. Alkitab berkata, aku akan biarkan tinggal di tengah-tengahmu a meek and humble people. Nah, kata lemah, kata meek di sini artinya, saya pernah jelaskan beberapa minggu yang lalu, artinya not to exert yourself, tidak mendorong dengan daya atau tenaga kita sendiri. Artinya umat yang tidak bergantung kepada tenaganya sendiri, tapi umat yang bergantung kepada kekuatan dan daya yang ada padanya, yang diberikan Allah kepadanya. Dan itu yang dibiarkan Tuhan hidup, saudara. Orang yang mencoba dengan kekuatannya sendiri. Dengarkan baik-baik, Anda akan menghadapi kegagalan yang menyakitkan sekali. Tapi kalau kita mau belajar bergantung menyerah kepada Allah, saudara akan melihat kebaikan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Ini yang penting. Yesus itu pribadi yang terlalu simple. Saya baca sebuah tulisan menarik sekali tentang dia, saudara. Ada seorang pengarang yang tidak disebut anonim, tidak disebut namanya. Dia membuat tulisan singkat seperti ini. Dia berkata begini. Sokrates mengajar selama 40 tahun.
Plato mengajar selama 50 tahun. Aristoteles mengajar selama 40 tahun. Dan Yesus hanya 3 tahun. Tapi pengaruh ajarannya jauh lebih dahsyat dibanding 130 tahun kombinasi ketiga filsuf tadi. Gabungin dibandingin 3 tahun yang dibuat Yesus. Pengaruh ajarannya jauh lebih besar. Yesus tidak pernah melukis. Namun beberapa lukisan terbaik dari Rafael, Michelangelo, dan Leonardo da Vinci mendapat inspirasi dari dia. Termasuk The Last Supper, potret terakhir sebelum disalibkan, kata Victor. Yesus tidak pernah menulis puisi. Tapi Dante, Milton, dan segudang pujangga terbesar dunia diinspirasi oleh dia. Yesus tidak pernah menggubah lagu. Tidak pernah. Namun Haydn, Handel, Beethoven, Bach, Mendelssohn menghasilkan karya terbaik dan sempurna dalam melodi, simfoni, oratoris waktu mereka menghasilkan karya bagi pujian namanya. Amen, saudaraku. Coba 3 tahun. 3 tahun bergantung kepada Allah. Lebih dahsyat dari ratusan tahun bergantung dengan kekuatan manusia kita sendiri. Dunia sudah membuktikan itu. Kenapa tidak kita lihat lagi pola hidupnya? Berkali-kali dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Total tergantung kuasa roh Allah dalam hidupnya. Hari ini kalau Anda menghadapi pergumulan dan sudah sampai titik yang tidak bisa lagi diatasi, saya mengucapkan selamat kepada saudara. Sebab dengan demikian Anda akan bertemu, saya harap, dengan jalan keluar yang sebenarnya. Yaitu berhenti untuk menggunakan kekuatanmu sendiri. Dan pakai kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Amen. Dan Allah memberikan kepada kita cara yang sebetulnya sederhana sekali. Tapi yang simple ini yang paling susah dibuat orang. Yesus itu belajar sabar, Anda tahu berapa lama? 30 tahun sebenarnya. Untuk menanti saatnya sampai Tuhan berkata, ya sekarang waktunya engkau bergerak. Dia tunggu 30 tahun. Bagaimanapun rohnya tetap roh Allah, tapi luarnya manusia utuh. Dia belajar sabar, dia tunggu waktu Tuhan 30 tahun. Kalau kita bisa belajar seperti itu saudara, saya yakin sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang sudah mentok dengan semua kekuatan yang ada. Silahkan terus coba kalau Anda mau. Anda akan menikmati kegagalan yang memahitkan sekali. Karena ternyata kekuatan manusia kita terbatas. Yang membuat kita bertahan terus mencoba itu apa? Kesombongan kita. Tidak ada yang lain saudara. Kecuali kesombongan kita. Dan itu yang menyedihkan sekali. Manusia dengan kesombongannya mencoba bertahan. Tapi di balik semuanya itu, akhirnya dia harus mengakui kekuatan manusia kita terbatas. Kekuatannya yang tanpa batas. Amen, saudaraku. Semakin kita dihadapkan kepada hal yang tidak mungkin, sebetulnya makin ringan tugas kita. Sebab yang tidak mungkin itu, yang mustahil itu bagiannya Allah. Dan biarkan dia yang selesaikan. Semua pekerjaan yang mustahil itu makin bagus, makin gampang. Sebab bukan kita yang mengerjakannya. Saya beri contoh begini. Kalau Anda seorang pelayan, pembantu rumah tangga di rumah seorang konglomerat. Dan satu kali si bos ini kumpulkan semua anggota rumahnya, termasuk Anda sebagai pelayan. Dan bos ini berkata, target daripada rumah tangga di tempat ini adalah, dalam bulan ini kita harus punya pemasukan 1 miliar. Nah bagian pembantu apa? Ya nggak ngapa-ngapain saudara. Kalau mungkin targetnya adalah 100.000, pembantunya bisa diminta berkata, kamu urun berapa?
Tapi kalau sudah di luar kapasitasnya, dia tahu tuannya tidak berharap apa-apa dari dia. Kalau saudara diberi beban, pergumulan, visi, janji, yang jauh dari kemampuanmu, makin bagus. Sebab Tuhan mengerti, dari saudara, dia tidak mengharap apa-apa. Hanya dia berkata, tolong jangan ganggu aku waktu aku kerja. Itu aja. Kalau kita mau nyerah hanya dengan dia, ya Tuhan di luar kemampuanku ini. Total hanya engkau yang sanggup kerjakan. Maka dia akan bekerja. Dan semakin tidak mungkin secara manusia, sebetulnya makin cepat selesai saudara. Sebab yang tidak mungkin itu, memang tidak mungkin kita kerjakan. Semua urusan dia. Hanya apakah kita cukup percaya. Kalau dia berkata, leave it to me. Tinggalkan di sini biar aku urus. Kamu pergi, waktuku belum tiba. Apakah kita cukup percaya dengan berkata, baik Tuhan, aku taruh. Atau sebaliknya, kita berkata, ya kalau disuruh ninggal ya maaf. Seperti kita bawa jam mahal ke tukang reparasi arloji. Rolex kita bawa, kita datang ke reparasi pinggir jalan. Mas, betulkan, tinggal aja Pak. Wah maaf. Kalau Tuhan seperti tukang reparasi pinggir jalan buat kita, engkau tidak berani taruh tinggal, saudara. Betul nggak? Saudara punya barang bagus misalnya, apa saja. Misalnya begini, Anda punya brankas. Brankas ini isinya berlian. Kuncinya hilang. Anda kan mesti cari tukang kunci. Cari pinggir jalan. Berlian, saudara. Kalau ditimbang mungkin 1 kilo, berlian tok isinya. Datang bawa brankas. Ya. Lalu kemudian berkata, Pak tolong bukakan. Bapak ini berkata, Bu maaf, ini yang antri masih 2. Ibu tinggal saja, nanti malam diambil. Percaya nggak saudara? Tidak. Sebab Anda tidak percaya orang itu. Nah kalau Tuhan yang ngomong, percaya tidak? Tidak juga. Sebab Tuhan kita anggap seperti tukang kunci pinggir jalan. Betul nggak saudara? Leave it to me. Tinggalin sini. Kamu pergi, tinggalin. Aku beresin. Nanti tunggu waktunya. Kita bilang, ya sudah Tuhan. Aku bawa pulang lagi aja dah. Sebab engkau tidak lebih daripada tukang kunci pinggir jalan. Yang aku tidak bisa percayai. Aku lebih percaya dengan diriku sendiri. Itu faktanya seperti itu saudara. Makanya datang ke gereja, kebaktian, pulang loh masih dibawa. Ya masih antri kok nunggunya katanya. Tukang kuncinya masih antri. Jadi aku bawa pulang lagi. Anda bergulat lagi. Besoknya datang lagi. Dan tukang kunci ini laris. Pak bisa nggak? Bisa Bu, tapi ini nunggunya lebih lama lagi. Sebab ini antrinya 5 orang. Tinggal aja di sini. Nanti malam diambil. Ya nggak usah saya bawa lagi. Kan tukang kunci nggak bisa kayak dokter. Pesan tempat dulu ya nomor berapa. Saya kan nggak bisa saudara. Anda datang dilayani. Makin hari tukang kunci ini makin laris. Anda bawa berangkasmu, dia berkata, tinggal Bu, minggu depan diambil. Makin tidak percaya, saudara. Dan akhirnya itu mutiara, berlian, berkilo-kilo, bertahun-tahun tidak bisa Anda nikmati. Hanya karena engkau tidak percaya. Jangan samakan Tuhan dengan mereka. Dia Allah yang berbeda, saudara. Kalau dia berkata, leave it to me, tinggalin di sini buat aku. Biar aku kerjakan. Buat kamu waktuku belum tiba, kamu tinggalin di sini persoalan. Apakah kita cukup percaya berkata, baik Tuhan, aku tinggalkan semuanya. Untuk trust, menantikan dia. Sefanya berkata, I will live in your midst. Aku akan sisakan di tengah-tengahmu, a meek and humble people. Orang yang tidak mendorong dengan kekuatan tenaganya, tapi juga orang yang rendah hati. Dan dikatakan, and they shall trust in the name of the Lord. Dan mereka akan percaya akan nama Tuhan. Amen, saudara. Semakin susah, semakin tidak mungkin, semakin gampang. Asal ada kepercayaan dari diri kita.
Yang kedua, balik ke Habakuk pasal 2 tadi. Balik ke Habakuk pasal yang kedua. Saya bacakan ayat yang kedua sekarang. Saya ulang lagi ayat yang kedua. Habakuk pasal 2. Lihat pada ayat yang kedua, Alkitab berkata begini. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, dalam terjemahan lain, sebetulnya kalau sambil lalu itu kan orang yang lewat aja membaca, saudara. Tapi New King James menerjemahkan bagus. That he may run who reads it. Supaya orang yang membacanya itu bisa lari. Bukan sambil lalu. Terjemahan dikatakan supaya a runner, pelari itu bisa membacanya. Kalau saudara sudah menangkap apa yang dari Allah, belajar jadi pelari saudara. Bukan jalan santai, ikuti akan kemauan Tuhan. Kita harus berani bergerak cepat. Pada waktu dia mulai nyatakan kehendaknya, dia berkata, ini kehendakku, lari cepat saudara. Sebab momentum itu mungkin segera akan berlalu. Hari-hari ini saya mau beritahu saudara, adalah waktu tuaian yang luar biasa. Memang betul, tuaian pertama yang kita banyak dengar akhir-akhir ini adalah yang sudah matang dituai suruh pulang, ya bagus saudara. Tapi saya juga yakin jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Dan ini momentumnya, ini saatnya. Anda harus bergerak cepat. Orang-orang sekitarmu yang belum kenal Tuhan, ini saatnya. Bawa cepat ke Tuhan. Karena momentum semacam ini mungkin segera akan berlalu. Kalau Anda dan saya bisa membaca semua tanda zaman dengan jeli, kita akan bergerak cepat, secepat mungkin kita bergerak. Saudara, sebab itu momentumnya Allah. Hari Kamis yang lalu, saya ceritakan sebuah tanaman yang hidup di Cina. Namanya bambu Cina. Saya pikir banyak orang Kristen kayak bambu Cina, tapi juga kadang-kadang Allah bekerja seperti bambu Cina. Tahu bambu Cina, saudara? Kalau mau ditanam, itu cari bonggolnya dulu. Ya. Kemudian ditanam dalam tanah. Dan yang mau melihat bambu Cina ini tumbuh, harus menyirami akan tanah di mana bambu Cina itu ditanam. Berapa bulan, Pak? Jangan tanya bulan, saudara. Selama 5 tahun Anda harus terus sirami. Dan selama 5 tahun itu tidak ada pertumbuhan apa-apa. Kalau orang gampang menyerah, baru setahun dia berkata, buang. Tapi bambu Cina ini aneh, saudara. Orang yang ingin melihat bambu ini tumbuh dengan hebat, dia harus sabar menyirami selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun ini, tidak ada tanda tumbuh sama sekali. Tunas kecil pun tidak. Pokoknya ini kalau mau ngajari iman, nyirami bambu Cina. Coba carilah di mana, saya nggak tahu. Import kalau perlu, saudara. Taruh di halaman depan, beri tanda, inilah bambu Cina di bawah tanah ini. Anda sirami 5 tahun. Kalau Yesus belum datang, Anda bisa lihat tumbuh, saudara. Tapi dengan sabar, tiap hari disirami. Anda tahu pertumbuhannya? Baru setelah tahun kelima, dia mulai tumbuh. Dan waktu dia mulai tumbuh, hanya butuh waktu 5 minggu. Dalam waktu 5 minggu, dia setinggi 90 feet, 90 kaki. Bayangin. 5 tahun tidak muncul apa-apa. Begitu dia mau tumbuh, dia tumbuh betul, saudara. Dalam 5 minggu, 90 feet panjangnya. Dengan Tuhan, seringkali kita mesti seperti itu. Sabar. Ketua MK dengan anggota MK-nya sabar. Kalau ketemu model bambu Cina. Disirami, dibesuk. Tidak muncul-muncul. Ke gereja, ya. Datang ya. Orang teko meneh. Kalau kita sudah tidak sabar, kita bilang, dibuang. Coret, laporan minggu depan, nama ini coret, dihapus dari kitab kehidupan. Kalau Allah begitu dengan kita, saudara, habis semua kita. Tapi hampir semua kita kayak bambu Cina kan, saudara, sebetulnya. Disirami, dibesuk, ya. Teko ya. Tidak muncul. Pak, 3 bulan aku gituin, Pak.
Dan memang bambu Cina, engkau 5 tahun kas baru muncul, lihat saudara. Asal dengan sabar dikerjain. Begitu dia muncul saudara, 90 feet. Coba tanya pada teman sebelahmu, apakah Anda termasuk bambu Cina? Coba tanya. Tanya. Kalau iya mau bilang, ya saya ini orangnya. Tapi Allah juga seringkali mengajar kita sabar dengan cara begitu. Waktu menunggu lama sekali. Waktu pemulihan cepatnya luar biasa. Dan yang hebat, ini hebatnya Allah. Waktu engkau dipulihkan, sakit masa lalumu lenyap seketika. Dan waktu engkau ingat waktu lalumu, engkau tertawa, engkau berkata, dulu kok aku goblok kayak gitu, sekarang aku dipulihkan oleh Tuhan. Simpel kan saudara? Tapi Habakuk mengajar, pada waktu kita melihat akan visi itu, lari saudara. Sebab itu waktunya pertumbuhan cepat akan terjadi. Gunakan setiap kesempatan yang hari ini Allah buka dalam hidup kita untuk bergerak seperti yang Dia mau. Kalau tidak, kita akan kehilangan momentum Tuhan. Percaya? Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang mau lari dari apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ayat yang berikutnya, ayat 3 dari Habakuk 2 tadi saya ulang lagi. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. The right, orang benar akan hidup oleh karena apa? Imannya. The just shall live by faith. Orang benar, the righteous, the just shall live by faith. Orang benar itu hidup karena imannya, karena percayanya. Kalau kita bisa pegang perkataan Tuhan ini, luar biasa. Saya belajar sesuatu, saya baca artikel menarik sekali saudara. Dalam Wahyu pasal yang pertama dikatakan, Allah menjadikan kita seperti imam-imam dan raja-raja bagi Allah. Charles Niemann menulis begini. Allah itu perlu banyak imam dan banyak raja. Dan dua-duanya itu penting. The priest, dia berkata, provide the vision. Imam itu akan memberikan visi. But the kings, tapi raja-raja, provide the provision. Tahu provision? Provision itu adalah penyediaan untuk kesejahteraan. Siapapun Anda, dia mau pilih kita, apakah jadi imam atau raja. Kalau Anda jadi imam, dia buka mata rohmu, engkau lihat vision. Engkau jadi raja, engkau dibuat makmur oleh Tuhan. Amen, saudara. Itu Allah kita. Dia bukan Allah yang suka menyiksakan anak-anaknya. Tapi apakah kita mau percaya dengan dia dan bergerak cepat ketika dia mulai tunjukkan apa yang harus kita lakukan. Lihat Pengkhotbah pasal 11. Dan ini merupakan hambatan mengapa orang tidak bergerak. Pengkhotbah 11. Perhatikan pada ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 11. Ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Amplified menulis, he who observes the wind and waits for all condition to be favorable will not sow. Dia yang selalu memperhatikan angin dan menunggu supaya semua keadaan itu ramah dengan dia, berbaik dengan dia, tidak akan pernah nabur. Artinya begini, ada orang yang begini, oh aku baru mau bergerak setelah semua keadaan itu aman buat aku. Jadi dia buatkan penyangga-penyangga yang dia berkata ini akan memberikan rasa aman. Aku tidak akan jatuh, tidak pernah bisa, saudara. Semua yang dari Allah itu beresiko. Yang namanya iman pun itu beresiko.
Jadi kalau kita hanya seperti orang yang nunggu angin diperhatikan. Kapan saatnya angin itu ramah dengan aku. Anginnya terus konstan. Nggak terlalu kenceng. Dan kita nunggu sampai terjadi seperti itu. Nggak terjadi. Alkitab berkata siapa yang terus memperhatikan angin. Dan menunggu supaya semua kondisi itu ramah dengan kita. Berbaik hati dengan kita. Murah hati dengan kita. Tidak pernah dia bakal menabur. Menunggu supaya semua kondisi itu ramah dengan kita. Berbaik hati dengan kita. Murah hati dengan kita. Tidak pernah dia bakal menabur. Kalau dia tidak pernah menabur, dia juga tidak akan pernah menuai. Jadi kalau kita menunggu keadaan semua jadi baik, tidak akan pernah muncul baiknya. Yang perlu buat kita hari ini adalah belajar bergantung kepada Allah. Menantikan dia. Waktu dia perintahkan kita bergerak dalam anugerahnya. Amen, saudara. Tadi malam ada seorang teman dari luar kota telepon saya. Rupanya dia mau khotbah. Dia mau khotbah nih, dia bilang, aku besok khotbah nih, ayat ini artinya apa? Dia cari input rupanya. Ini orang pintar sekali, dia sambil telepon, dia bawa catatan, saudara. Jadi saya cari tulis sih. Lama-lama saya ngerti, cari bahan khotbah ini orang. Jadi malam-malam saya ditanggap, ditelepon, dia cari bahan khotbah, dia tulis sih. Ya nanti besok saya sampaikan. Wah lah repot, saya berkata gini. Tapi dia tanya begini. Kenapa kita tidak boleh mengklaim logos? Ya, tahu logos adalah semua firman yang tertulis ini logos semua. Kalau rema bagian dari logos yang dihidupkan Roh Kudus diberikan kepada kita. Kenapa kok kita nggak boleh mengklaim logos? Saya berkata boleh. Hanya masalahnya engkau tidak pernah tahu apakah engkau kuat tidak nanggung harga yang mesti engkau bayar. Dan akhirnya itu membuat orang ini berkata, iya ya. Kalau itu simpel aja, karena saya berkata begini. Dia berkata, kenapa kita tidak menggunakan hak kita untuk memilih? Saya bilang boleh digunakan. Tapi ini yang saya pelajari, saya berkata. Sebaik-baiknya pilihan saya, pilihan Tuhan lebih baik. Sehebat-hebatnya inisiatif saya, inisiatif Allah lebih baik. Semakmur-makmurnya pilihan saya, kemakmuran Tuhan lebih baik. Sesempurna-sempurnanya kehendak saya, kehendak dia lebih sempurna. Kalau dia punya yang lebih dan yang paling dibandingkan dengan yang saya punya. Kenapa saya ngotot saya pakai apa yang dari saya? Kenapa tidak saya pakai yang dari dia? Kalau itu pun ditawarkan kepada saya. Saudara mengerti? Yesus berkali-kali berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya beberapa hari terakhir ini saya merenung aja apa yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kita. Akhirnya saya belajar begini, terlalu banyak hal yang secara manusia, secara pribadi saya dan teman-teman sekitar saya sebetulnya nggak sanggup. Saya rasa kita ini gereja yang agak aneh karena pendetanya tidak pernah besuk jemaat. Anda pernah tak besuk? Pernah mungkin ya dulu saudara ya. Tapi pernahkah saya kunjungi rumah Anda dan tahu persis tidak? Saya bukannya bangga tidak pernah besuk jemaat, tapi rasanya memang tidak ke situ. Dan saya ini gembala yang tidak hobi konseling, saudara. Kalau ada orang konseling buat saya ya baik, saya terima. Kalau tidak, lebih baik buat saya, saudara. Buat saya menunggu orang berjam-jam mengeluarkan unek-uneknya, kadang-kadang cuma lampiasan amarahnya. Sampah dikeluarin. Itu bukan hal yang menyenangkan. Tapi karena saya hamba Tuhan, saya melayani Anda semua, ya saya duduk mendengarkan. Walaupun kadang-kadang Anda ngomong karena itu sampah tak tenggingi. Dalam nama Yesus. Tidak mengendap keluar gitu aja tanpa Anda tahu saudara. Lalu apa yang membuat kita berkembang diberkati? Saya rasanya satu. Karena Tuhan memberkati kita. Itu aja. Mengapa dia memberkati?
Yang saya kerjakan tidak banyak, hanya saya tidak merepoti dia dan ganggu ketika dia bergerak di tengah-tengah kita. Itu aja, saudara. Apakah itu berarti sesuatu yang harus dipertahankan, tidak ada perbaikan? Kita mau tumbuh, kita mau baik. Tapi jujur kalau Anda diobservasi apa yang membuat kita maju dan berkembang, Tuhan menurut saya tidak lebih dari itu dan tidak kurang. Saya harus berikan semua credit point itu kepada dia. Dan tidak sedikit pun bisa saya ambil untuk diri saya. Sejak semula saya berkata, aku tidak bisa Tuhan jadi gembala. Modelku kayak begini, tidak mungkin jadi gembala sidang. Waktu dia berkata kamu harus, bagian saya berkata baik, tapi kau harus kerjakan semua. Aku hanya janji satu, dengan pertolongan rohmu, aku tidak ganggu pekerjaanmu. Dan tidak membuat berantakan apa yang kau kerjakan. Dan dia lakukan seperti yang dia mau. Tapi saya mau beritahu saudara, itu anugerah Tuhan. Itu anugerah. Dan saya mau katakan sekali lagi, itu anugerah. Saya hanya mau tunjukkan kepada saudara. Tidak ada motif lain kecuali ingin berkata, kita bisa berkembang, diberkati karena dia. Bukan karena manusia kita. Amen. Jangan andalkan kekuatan kita. Mari bergerak dengan kekuatan dia. Tutup Alkitab saudara. Mari tundukkan kepala, saya ingin berdoa setiap saudara yang punya pergumulan hari ini. Tuhan berkata kepada Maria, leave it to me. Serahkan kepadaku. Tinggal di sini, biar aku yang urus. Siapa yang berkata, Tuhan, dalam pergumulanku ini, aku tahu sudah di luar kemampuanku. Tapi aku mau taruhkan padamu. Aku tinggalkan kepadamu. Biar engkau yang urus. Kalau Anda merasa engkau orangnya, Anda boleh angkat tangan di tempat masing-masing aja. Saya doakan saudara sekarang. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Banyak hal yang di luar kesanggupan kami. Sekarang kami ingin berkata, kami tinggalkan padamu Tuhan. Kami pasrahkan kepadamu. Dan biar engkau yang urus semuanya. Kami mengakui kemampuan kami sudah sampai batas yang tidak mungkin lagi kami kerjakan. Dan oleh karena itu kami tahu hari ini. Sekarang bagianmu Tuhan. Sekarang bagianmu. Saya beri waktu beberapa detik. Anda sembahyang dengan Tuhan, saudara. Ada yang bergumul pekerjaan. Keselamatan keluargamu. Engkau sudah mencoba yang terbaik engkau bisa. Selebihnya urusan dia. Hanya beranikah kita berkata, aku pasrahkan kepadamu Tuhan. Kau yang urus sesuai dengan waktumu sendiri.